Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wasallam. Baya-baya kalian beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baya-baya kalian Baya-baya kalian mengaji dan dipaham dan baca Al-Qur'annya. Baya-baya kalian berzikir selalu ingat Allah Subhanahu wa taala. Baya-baya kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Dan ini menyambut hari 17 Agustus ya kan banyak tuh 17 Agustus perlombaannya dalam kehidupan sehari-hari ya kan, menyambung silaturahim, menyambung kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari ya kan. Kalau 17 Agustus itu kan pasti berkumpul lah dengan yang namanya berjumpa dengan menyambung silaturahim dari yang anak-anak maupun orang yang dewasa, pun orang tua maupun ibu-ibu, bapak-bapak ya kan, menyambut tahun 17 Agustus. Mengapa dibilang namanya ada perubahan dalam kehidupan? Nah, di 17 Agustus kan pada berlomba ya kan, ada juga yang lomba pinang ya kan. Mengapa dibilang lomba pinang itu? Pinalakan, pinang itu adalah dibina kan, namanya panjat pinang ya kan. Kalau bahasa orang kan panjat coko ya kan. Pinang itu adalah mengapa seperti itu, bernaik itu, naik pinang itu. Mengapa dibilang namanya naik pinang? Naikkanlah semua doa-doamu di hadapan Allah dan Rasulullah, dan di hadapan kedua orang tuamu, dan di hadapan keluargamu dan anak dan istri-istrimu ya kan. Makanya kan kalau panjat pinang itu, panjatkanlah semua doa-doamu kepada Allahnya dan Rasulnya, dan buat kedua orang tuamu, dan buat keluargamu, istrimu dan anakmu ya kan. Namanya juga panjat pinang ya kan. Panjat pinang itu adalah menaikkan doa dan taikkan sholatnya, dan tingkatkan ibadahnya, dan taikkan imannya ya kan. Dan taikkanlah hal yang bermanfaat di hadapan Allah dan Rasulnya, dan taikkanlah dalam kehidupan itu kepada keluargamu. Kalau bisa sih taikkanlah derajatnya orang tuamu dalam doa-doamu. Kalau bisa ya, taikkanlah derajat istrimu dan anak-anakmu di dalam doa-doamu. Itu ya kan, namanya naik panjat pinang ya kan. Kalau itu kan seperti naik ke Sidratul Muntaha baginda Nabi Rasulullah SAW. Mengapa yang namanya tarik tambang ya kan? Kalau orang-orang kan pada narik tambang ya kan. Tarik tambang itu mengapa dibilang tarik tambang? Ibu-ibu dan bapak-bapak dan anak-anak pada tarik tambang. Kalau tarik tambang itu kan tarik-tarikan yang dalam kehidupan, tarik sono tarik sini, itu jangan sampai seperti itu. Sepertinya seperti diajarkan dengan Nabi Sulaiman alaihissalam ya kan, seperti anak kecil ya kan, dengan seorang ibu menarik dalam satu sama dengannya, ini anakku, dan ini anakku kan. Main tarik-tarikan itu samanya jatuhnya merampas dalam kehidupan. Kalau kata Nabi Sulaiman, belalah anak ini biar terbagi dua itu, siapa yang memilikinya disitulah hal yang punya itu. Begitu juga dengan lomba tarik tambang itu, siapa yang pemiliknya, dia yang pemenang dan juaranya. Begitu juga dengan seperti anak kecil Nabi Sulaiman ya kan, disuruh belah dua. Kalau kata Nabi Sulaiman, siapa pemilik ibunya? Kalau ada yang meneteskan air mata, itulah pemilik ibunya yang di hadapan Allahnya ya. Begitu juga dengan tarik tambang. Tarik tambang itu kan seperti menarik dalam kehidupan, sering merampas dalam hidup, saling mengambil hak pemilik orang lain dan bukan pemilik kita sendiri. Itu namanya yang diajarkan dengan Nabi Sulaiman ya. Mengapa yang namanya lomba kerupuk? Kalau lomba kerupuk itu kan kepala kita akan mendangak, menggigiti semua yang di atas kerupuknya, kunyalah dalam hidupmu. Kerupuk itu kan dalam kunyalah dalam zikir-zikirmu kepada Allah SWT, dan kunyalah dalam berselawatmu dalam baginda Nabi Rasulullah SAW. Itu kita kalau makan kerupuk itu kan, lomba kerupuk mendongak ke atas kepala, melihat yang namanya langit, luas-luasnya langit, luas-luasnya alam. Makanya yang namanya lomba kerupuk itu
hadapan Allah di atasnya. Dengan lomba karung itu mengunya itu sambil kita berzikir aja, mengingat Allah dan berselawatlah dengan baginda Nabi, dan mengingat perjalanan kehidupan kita dalam sehari-hari. Itu banyak-banyak berzikir, ingat Allah SWT dan banyak-banyak berselawat. Kadang kalau lomba kerobokan seperti itu kan menunggak ke atas kepalanya melihat seperti Nabi Adam, menunggak ke atas melihat namanya baginda Nabi Rasulullah SAW seperti hal makan kerupuk, ya kan, menunggak ke atas melihat dalam kehidupannya Allah dan Rasulnya, ya kan. Begitu juga Nabi Adam diciptakan dari tanah, melihat menunggak ke atas kepalanya, itu siapa ya Allah, itu Muhammad, gitu. Sama seperti perlombaan dalam Agustus itu lomba kerupuk seperti kayak gitu, ambil mata pelajarannya dalam sehari-hari dalam lomba. Memang lomba itu menceriakan, menggembirakan dari anak-anak sampai orang tua, sampai yang dewasa, sampai ibu-ibu. Tapi ingat, sholat itu kita jalani 5 waktu juga harus tekun. Mengapa dibilang lomba itu? Kalau ada kan sendal bakyak tuh yang ditaikin bertiga atau berempat atau berlima kalau sendal bakyak. Mengapa ada pakai sendal bakyak kalau perlombaan? Ya kan, seiring di depan satu, di belakang satu, di belakang satu. Mengapa seperti itu dalam lomba bakyak sendal? Ya kan, mengapa tahu begitu? Ya kan, dihadapkan satu langkah dan 2 langkah. Kan diikuti dalam kedepannya itu gimana hal berjalan hidup kita dalam sehari-hari. Itu kalau menuntun dalam keluarga itu contohnya seperti sendal bakyak. Kalau kita menuntun keluarga, apa kita menuntun dalam bina rumah tangga, itulah ikuti dalam perjalanan sendal bakyak. Yang di belakangnya itu siapa? Istri. Yang di belakang lagi siapa? Anak. Yang di belakang lagi siapa? Nah, itu orang tua, ya kan. Di belakang lagi siapa? Itu akan menuntun dalam kehidupan kalian sehari-hari yang namanya sendal bakyak. Melangkah demi selangkah, berjalan demi berjalan waktu, hari dan demi hari, itu yang namanya sendal bakyak. Makanya langkahkanlah kakimu ke masjid, langkahkanlah kakimu ke musyola, langkahkanlah kakimu ke sejadah, langkahkanlah kakimu ke majelis taklim, pengajian, majelis menyambung silaturahim. Seperti langkah sendal bakyak kalian lomba dalam sehari dalam Agustus itu. Dalam Agustus itu kan sendal bakyak itu melangkahkan dalam kehidupan dalam sehari. Itu ambil mata pelajarannya dalam sehari buat perjalanan kita dalam dunia dan akhiratnya. Mengapa yang namanya lomba kelereng? Kalau lomba kelereng itu kan pasti sendok dengan gundu, ya kan, digigit sendoknya, ya kan. Mengapa dalam sendok itu ditaruhkan gundu dan kelerengnya, ya kan. Dalam kehidupan itu, dalam sehari-hari kita harus mengenal waktu dalam kehidupan, menjaga lisan dari perbuatan yang tidak disukai Allah, ya kan. Kalau lomba kelereng itu kan sendok dan gundu di depannya, kita fokus jalan ke depan itu dalam kehidupan sehari-hari. Jangan suka menyakitin orang dan juga jangan pernah merendahkan orang, ya kan. Fokus dengan lisan, jagalah sebaik-baiknya lisan yang diperintahkan Allah. Jangan suka menyakitin orang, dengan juga menindas ke dalam kehidupan orang, karena itu 2 mata pelajaran dalam sehari-hari dalam lomba. Kalau lomba itu kan Agustus ada lomba kelereng, ya kan, sendok dengan gundu, fokus jalan-jalanlah ke depannya, jaga itu gundunya jangan sampai jatuh, ya kan. Makanya seperti itu, jagalah lisan kamu, jangan sampai orang kau sakiti dalam kehidupan itu. Ambillah mata pelajaran itu di dalam lomba Agustusnya. Mengapa yang namanya lomba karung? Kan ada juga yang lomba balap karung, ya kan. Mengapa dibilang lomba balap karung? Itu juga mata pelajaran juga yang harus kita ambil hikmahnya dan maknanya dalam kehidupan sehari-hari. Itu yang lomba karung itu buat apa? Itu buat yang terakhir dalam kehidupan kita dalam sehari-hari, napas kita dan embusan kita dalam sehari-hari. Kalau lomba karung itu seperti kita dikain kapankan dalam jenazah kita sendiri, kan. Kalau lomba karung itu kita ditutupkan sampai leher, ya kan, badan kita, ya kan, berjalan loncat-loncat menuju ke depan fokusnya, ya kan.
menuju jalan garisnya ke depan, ya kan? Itu seperti kain kapan yang kita dibungkus nantinya satu saat. Makanya jagalah kesehatan itu lebih baik, kerjakan kebaikan. Sehat itu lebih baik, jaga lebih baik sehatnya dan digunakan untuk sholat, gunakan untuk yang bermanfaat di hadapan Allah dan Rasulnya, dan di hadapan kedua orang tuamu, dan di hadapan istrimu dan anak-anakmu. Digunakanlah kesehatan itu hal yang bermanfaat lagi. Namanya juga lomba karung, ya kan? Karung itu adalah yang menutupi jenazah kita seperti kain kafan yang namanya lomba karung. Coba kalau lomba karung, ya kan? Kita ditutupi badan kita semuanya dengan tangan-tangan kita untuk berjalan dalam kehidupan menuju ke depan, seperti kain kafan kita nanti suatu saat menuju ke depannya akhiratnya. Itu yang namanya perlombaan Agustus. Kita ambil perlombaan Agustus itu buat mata bakal pelajaran kita, buat hikmah, itu maknanya dalam kehidupan di dalam Qur'annya. Bukan sekedar lomba, bukan sekedar merayakan Agustus juga, tapi kita menyambung silaturahim di mana kita pun berada. Dan jaga kesehatan itu untuk sholat, jagalah kesehatan itu untuk keluarga, jagalah kesehatan itu buat istri dan anak-anak, dan jagalah kesehatan itu buat orang tua, dan jagalah ibadah kamu sebaik-baiknya sholat. Itu yang namanya kain kafan seperti lomba karung. Perlombaan itu kan banyak hal yang bermanfaat, seperti lomba taruh botol, ya kan? Kadang kan orang ngambil bendera taruh botol dalam kehidupan itu. Mengapa dibilang taruh botol benderanya? Dikumpulkan di dalam botol, dikumpulkan di dalam botol, benderanya lari sini, kumpulin lagi, taruh botol sana, pindahkan lagi, tampil lagi, taruh sono lagi botol. Itu seperti tangan kita, tangan untuk mengerjakan kebaikan. Kalau tangan itu seperti kayak gitu, menaruh dalam sedotan itu, bendera sedotan di dalam botol, seperti kita menaruh amal kebaikan di dalam kotak amal, apa dalam kebaikan untuk menuntun orang berbagi di mana kita pun berjalan. Itu kan tangan itu menuntun. Kalau lomba menaruh botol dalam sedotan, seperti kita menaruh kotak amal, seperti kita menaruh sedekah, seperti kita menaruh amal kebaikan dimanapun kita berjalan. Itu kan sudah diajarkan dalam sehari-hari. Itu ambil hikmahnya di dalam perlombaan itu dan maknanya dalam kehidupan itu. Makanya semuanya itu ada diterangnya di dalam Al-Quran. Sebaik-baiknya Al-Quran dipahamkan bacaannya dan dipahamkan semua dalam kehidupan di dalam Al-Quran. Makanya yang lomba taruh botol itu adalah kita menaruh amal kebaikan seperti kotak amal, dan berbagi dan sedekah dan menuntun dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa dalam perlombaan itu, ya kan, harus kita mengambil makna dalam kehidupan sehari-hari untuk menyambung silaturahim, ya kan, dalam sehari-hari juga. Dan perlombaan itu kan semuanya dari anak-anak, dari yang remaja sampai yang muda, sampai yang ibu-ibu, sampai yang bapak-bapak, semuanya ikut perlombaan dalam lomba Agustus 17-an. Kita jaga dalam kesehatan juga, jangan lupa sholat. Sholat itu jangan ditinggalkan juga dalam perlombaan. Kadang orang lupa dengan sholat harus dijaga sebaik-baiknya sholat. Itu semua ada di dalam Quran kalau dipelajari sebaik-baiknya Al-Quran. Ya, banyak-banyak kalian beribadah kepada Allah SWT, dan banyak-banyak kalian mengaji dan dipahamkan bacaan Al-Qurannya, dan banyak-banyak kalian berzikir selalu ingat Allah SWT, dan banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Kerjakanlah kebaikan yang diajarkan baginda Nabi Rasulullah SAW. Banyak-banyak kalian berselawat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad.